لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita membahas tentang basmalah, bahas masalah sejarah, membahas sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah perjumpaan kita yang ketiga. Setelah sebelumnya kita bahas tentang mengenal bangsa Arab secara umum, sekarang kita mengenal tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari suku Quraisy, dan Quraisy adalah julukan dari seseorang bernama Fihr ibn Malik, dan ada yang mengatakan julukan lain ya dari orang lain. Dan ketika Nabi Ismail alaihi salam wafat, begitu juga putra-putranya wafat, kota Makkah dipimpin oleh Bani Jurhum, oleh suku Jurhum dari Yaman. Mereka lah yang memegang kekuasaan kota Makkah ya beberapa lama. Kemudian ya situasi di Makkah ketika itu sedang tidak kondusif. Artinya sedang terjadi peperangan, perebutan kekuasaan, kondisi semakin kacau ya dan semakin meresahkan, sehingga puncaknya ya suku Jurhum diserang oleh Bani Khuza'ah yang dibantu oleh Bani Bakr. Sehingga ya singkat cerita Bani Khuza'ah berhasil mengalahkan suku Jurhum dan mengusir suku Jurhum dari kota Makkah. Sehingga sejak saat itu suku Jurhum tidak lagi memegang kepemimpinan terhadap kota Makkah, dirampas oleh Bani Khuza'ah. Dan sebelum suku Jurhum keluar dari kota Makkah, mereka menimbun sumur Zam-Zam. Mereka menyumbat sumur Zam-Zam dengan memasukkan beberapa macam benda di dalamnya, memasukkan baju besi, memasukkan hal-hal yang lainnya, dan mereka mengubur sumur Zam-Zam sehingga sumur Zam-Zam tidak lagi bisa digunakan. Dan Bani Khuza'ah memimpin kota Makkah selama kurang lebih 300 tahun lamanya. Sedangkan suku Quraisy yang merupakan keturunan asli dari Nabi Ismail alaihissalam tinggal di sekitaran jauh dari kota Makkah, di pinggiran-pinggiran kota Makkah, dan mereka tidak punya kekuasaan atau wewenang untuk memimpin kota Makkah. Sampai seseorang bernama Zaid atau yang lebih dikenal dengan Qusay bin Kilab lahir, dan Qusay adalah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat. Dan Qusay kemudian menikahi pemimpin kota Makkah saat itu yang bernama Hulail dari Bani Khuza'ah. Dan ketika Hulail ini wafat, Qusay memimpin peperangan antara suku Quraisy dibantu Bani Kinanah untuk memerangi Bani Khuza'ah yang dibantu oleh Bani Bakr. Karena Quraisy merasa bahwasanya mereka yang lebih berhak untuk menguasai dan memimpin kota Makkah yang merupakan warisan dari Nabi Ismail alaihissalam. Yang kita bahas tadi di awal bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam ketika beliau wafat dan juga putra-putranya wafat, kota Makkah diambil alih oleh mertua beliau dari Bani Jurhum, dari suku Jurhum. Kemudian diambil lagi direbut oleh Khuza'ah, dan sekarang orang-orang Quraisy mencoba mengambil kembali kepemimpinan kota Makkah dari Bani Khuza'ah. Dan singkat cerita, Qusay bersama suku Quraisy berhasil memenangkan peperangan, dan sejak saat itu kota Makkah kembali dipimpin oleh keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sejak saat itu pula Qusay menjadi pemimpin kota Makkah dan mengembalikan kota Makkah ke tangan suku Quraisy, dan beliau menjadi seorang pemimpin Quraisy yang terkemuka, yang terpandang, yang karismatik, yang saking terkenalnya orang-orang Quraisy di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, kalau emang engkau benar Nabi, coba bangkitkan Qusay di tengah-tengah kami.
Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Qusay, kakek Nabi yang keempat ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan beliaulah yang menjadi orang yang mengumpulkan suku Quraisy yang terpisah-pisah, yang terpencar-pencar tinggalnya. Ada yang di pedalaman kota Mekah, ada yang di daerah pegunungan, di daerah perbukitan. Sejak Qusay memimpin kota Mekah, dikumpulkan semua suku Quraisy agar hidup di tengah-tengah kota Mekah. Dan Qusay juga mendirikan sebuah bangunan yang dikenal dengan Darun Nadwah, yaitu sebuah markas, sebuah aula, tempat pertemuan, tempat musyawarahnya suku Quraisy untuk menentukan atau untuk membahas hal-hal besar. Dan di antara wewenang yang dipegang oleh Qusay saat itu, di antaranya adalah rifadah dan sikoyah. Sikoyah artinya adalah memberi minum jamaah haji, rifadah artinya memberikan makanan kepada jamaah haji. Dan Qusay juga memegang wewenang, di antaranya adalah hijabah, yaitu membuka dan menutup pintu Ka'bah, dan juga beliau memegang wewenang untuk memberikan izin perjalanan. Jadi Qusay di antara wewenang yang beliau lakukan atas kepemimpinan beliau di kota Mekah adalah rifadah, memberikan makan jamaah haji, kemudian sikoyah, memberikan minum jamaah haji, kemudian hijabah, membuka dan menutup pintu Ka'bah, dan kemudian adalah qiyadah, yaitu memberikan izin perjalanan. Ini diantara hal-hal yang terjadi pencapaian di masa kepemimpinan Qusay bin Kilab. Kemudian selanjutnya, setelah Qusay wafat, kakek Nabi yang ketiga yaitu Abdu Manaf yang menjadi pemimpin yang mengurusi kota Makkah. Dan setelah Abdu Manaf, kakek Nabi yang ketiga ini wafat, terjadilah pertikaian di tengah-tengah keluarga Abdu Manaf. Bani Abdu Manaf dan Bani Abdiddar itu sedang berebut kekuasaan, dan hampir terjadi peperangan antar saudara. Akan tetapi di antara mereka akhirnya mendapatkan solusi perdamaian, yaitu sebuah kesepakatan agar Bani Abdiddar ini mendapatkan wewenang untuk mengurusi Ka'bah dan juga Darun Nadwah, sedangkan Bani Abdi Manaf ini dia memegang wewenang untuk sikoyah dan rifadah, memberikan jamaah haji makan dan minum. Dan ketika itu putra Abdu Manaf yang menjadi pemimpin adalah Hashim, yang bernama asli Amr, dan beliau adalah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua. Dan Hashim ini adalah julukan yang artinya peremuk roti. Jadi Hashim ini adalah seorang yang dermawan, yang dia pertama kali membuat tharid. Tharid itu adalah sebuah makanan mewah ketika itu yang berisi remukan-remukan roti, potongan-potongan roti yang diberikan kuah. Dan karena beliau yang menumbuk roti dan meremukkan roti, beliau dikenal dengan nama Hashim. Dan Hashim mewarisi karismatik kepemimpinan Qusay bin Kilab, sehingga beliau pun menjadi seorang tokoh yang terkemuka di tengah-tengah suku Quraisy. Dan Hashim memimpin kota Mekah dengan sangat baik. Dan beliau adalah pelopor salah satu kebiasaan suku Quraisy yang diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Quraisy ayat yang kedua. Di antaranya adalah ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Dan di antara kebiasaan orang-orang suku Quraisy adalah melakukan dua rute perjalanan, yaitu di musim syita, musim dingin, dan saif, di musim panas. Di musim dingin suku Quraisy pergi ke Yaman karena di sana daerahnya panas, dan di musim panas mereka pergi ke Syam karena di situ daerahnya lebih dingin. Dan ini merupakan tradisi yang sampai di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dilakukan. Dan kemudian Hashim pada suatu ketika dia sedang melakukan sebuah perjalanan dagang perniagaan ke Syams, dan beliau sempat singgah di kota Yathrib yang saat ini bernama kota Madinah. Dan di sana dia berjumpa dengan seorang wanita bernama Salma, dan beliau pun jatuh cinta dan tertarik untuk menikahinya. Singkat cerita, Hashim pun menikahi Salma, dan Salma adalah seorang putri dari tokoh Bani Adi ibn Najjar yang terkenal di kota Yathrib ketika itu. Singkat cerita, mereka berdua menikah, dan Hashim pun tinggal beberapa lama bersama istrinya Salma.
Kemudian Hashim melanjutkan perjalanan dagangnya ke Syams. Dan ketika itu ternyata Salma sedang mengandung putranya Hashim. Dan di Syam, tepatnya di Gaza di Palestina, Hashim pun jatuh sakit dan beliau pun akhirnya wafat. Dan ketika itulah kepemimpinan kota Mekah diambil oleh saudara Hashim yang bernama Muttalib. Dan saat itu keluarganya Hashim tidak mengetahui bahwasanya ada putra Hashim yang sedang dikandung di kota Madinah, di kota Yathrib. Singkat cerita, Salma akhirnya melahirkan putranya Hashim yang diberi nama Syaibah. Kenapa? Karena ada uban di rambutnya, dan uban itu bahasa Arabnya syaib, sehingga dinamakan dengan Syaibah. Dan Syaibah tinggal bersama ibu dan keluarga ibunya di kota Yathrib, di kota Madinah, di tengah-tengah Bani Najjar. Ketika Syaibah berusia 7-8 tahun, Muttalib paman Syaibah, pemimpin Mekah saat itu, baru tahu bahwasanya Hashim, putra saudaranya, punya putra di kota Yathrib, di kota Madinah. Alhasil Muttalib pun melakukan safar ke Yathrib, ke Madinah, untuk mengambil kembali putranya dari Hashim alias keponakannya sendiri, yaitu Syaibah. Ketika berjumpa dengan Syaibah, Muttalib langsung memeluk Syaibah. Dan dia langsung ingin membawa Syaibah ke kota Mekah. Akan tetapi ibu dari Syaibah, Salma, dan juga keluarga dari Salma, dari Bani Najjar, menolak kepergian Syaibah. Mereka tidak mau melepas Syaibah. Akan tetapi karena Muttalib mengatakan bahwasanya Syaibah akan mewarisi kepengurusan kota Mekah, menjadi pemimpin kota Mekah, akhirnya Salma dengan berat hati mengikhlaskan kepergian anaknya Syaibah ke kota Mekah untuk diasuh oleh keluarga ayahnya Syaibah, yaitu Hashim. Dan ketika Muttalib membawa Syaibah, membonceng Syaibah kembali ke kota Mekah, di Mekah orang-orang pada lihat Muttalib sedang membawa seorang anak kecil berusia 7-8 tahun dan seperti seorang budak, sehingga ketika itu mereka mengatakan hada Abdul Muttalib, ini adalah budaknya si Muttalib. Sejak saat itu Syaibah lebih dikenal dengan nama Abdul Muttalib, meskipun Muttalib sudah mengatakan tidak, ini adalah keponakan saya, Syaibah, putra dari Hashim. Dan ketika itu Abdul Muttalib melanjutkan kepemimpinan kota Mekah setelah wafatnya Muttalib, dan beliau juga mewarisi kepemimpinan Hashim ayahnya dan Qusay kakek-kakeknya, dan menjadi seorang pemimpin yang disegani dan dihormati di tengah-tengah suku Quraisy. Dan beliau adalah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Abdul Muttalib atau yang bernama asli Syaibah. Dan Abdul Muttalib kemudian tumbuh dewasa. Dan di antara kejadian unik yang ada pada diri beliau pernah bermimpi pada suatu malam diperintahkan untuk menggali kembali sumur Zam-Zam yang telah dikubur lama ratusan tahun yang lalu oleh suku Jurhum. Dan ketika beliau terbangun dari tidurnya, beliau pun menggali sumur Zam-Zam tepat di lokasi yang dia lihat di dalam mimpi beliau. Dan ternyata benar, beliau mendapati beberapa macam barang benda yang dikubur di dalam sumur Zam-Zam, dan beliau pun akhirnya mengembalikan kembali sumur Zam-Zam, mengalir kembali sumur Zam-Zam, dan beliau mendapatkan kepemilikan terhadap sumur Zam-Zam. Meskipun ada sebagian yang menginginkan kepemilikan tersebut. Dan sebagai bentuk syukur Abdul Muttalib, beliau pun bernadar dengan nadar yang tidak baik, yaitu beliau bernadar kalau seandainya beliau diberikan 10 orang anak laki-laki, 10 putra, maka beliau akan membunuh salah satunya, beliau akan menyembelih salah satunya di dekat Ka'bah. Dan singkat cerita, Abdul Muttalib pun memiliki 10 anak laki-laki, sehingga beliau akhirnya ingin menunaikan nadarnya. Beliau mengambil undian untuk menentukan siapa putranya yang mau dia sembelih, dan ternyata hasil undian menunjukkan putra yang akan dia sembelih bernama Abdullah.
Ketika itulah Abdul Muthalib membawa Abdullah ke dekat Ka'bah untuk disembelih. Akan tetapi keluarganya ya Abdullah, ya keluarganya Abdul Muthalib melarang hal tersebut. Ya mereka mengatakan, jangan kau bunuh Abdullah, jangan kau sembelih Abdullah. Abdul Muthalib ya bersikeras, kau sudah bernadar dan ini harus dilakukan. Akhirnya keluarganya memberikan ide, memberikan usul agar mereka meminta pendapat kepada ahli. Akhirnya mereka mendapatkan sebuah solusi, yaitu mereka mengundi antara Abdullah dan 10 ekor unta, karena zaman dahulu satu manusia dihargai 10 unta. Dan diundi, kalau yang keluar nama Abdullah ditebus dengan 10 unta. Diundi lagi sampai undian menunjukkan unta. Selama menunjukkan nama Abdullah, maka begitu juga menambah 10 unta. Akhirnya diundilah antara Abdullah dan unta. Kemudian yang keluar adalah Abdullah 10 unta, Abdullah lagi 20 unta, 30, sampailah 100 unta. Kemudian barulah hasil undian menunjukkan unta. Sehingga Abdul Muthalib untuk menembus Abdullah, beliau menyembelih 100 ekor unta. Dan sejak saat itu seorang manusia dihargai dengan 100 ekor unta. Dan ini diambil dalam hukum fikih Islam, yaitu dalam diat. Seorang yang membunuh seseorang dengan sengaja, maka dia membayar diat berupa 100 ekor unta. Dan Abdullah adalah anak Abdul Muthalib yang paling bagus budi pekertinya, yang paling baik, dan beliau sebagaimana yang kita ketahui adalah ayah dari Rasulullah SAW. Sehingga Abdul Muthalib pun mencarikan jodoh untuk putranya Abdullah dengan wanita yang baik juga. Dan pilihan beliau jatuh kepada seorang wanita idola, wanita terpandang di tengah-tengah suku Quraisy yang bernama Aminah binti Wahab. Singkat cerita, terjadilah pernikahan antara Abdullah dan Aminah, dan keduanya memiliki kesamaan nasab pada kakek Nabi yang kelima, itu Kilab, ayahnya Qusay. Di nasab keduanya, nasab Abdullah dan Aminah, bertemu kepada Kilab. Kemudian dari pernikahan kedua laki-laki dan perempuan inilah lahir seorang Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan bahas tentang masalah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal-hal besar yang terjadi sebelum Nabi lahir, dan bagaimana ya hal-hal yang terjadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ya, dan itu akan kita bahas di basmalah, bahas masalah sejarah. Demikian kita akhiri. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.